Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang senantiasa dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia rahmat yang diberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan kesempatan, sehingga pada pagi duha hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul di dalam majelis ilmu. Ya, mudah-mudahan berkumpul kita di tempat yang mulia ini, di taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Allah taala mencurahkan rahmat untuk kita semua. Allah taala menurunkan sakinah, ketenangannya untuk kita, dan juga mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dibanggakan oleh Allah taala di hadapan para malaikat-malaikatnya. Hadirin kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini mungkin sebagai muqaddimah, kemungkinan kita kajiannya mungkin sampai 8:30 karena Ustadz ada acara manasik. Ya, jam 9 acara manasiknya, mungkin kita akan kajian mungkin 1 jam insyaallah, yang biasanya 1,5 jam. Mohon dimaklumi bapak-bapak ibu-ibu, karena jam 9 insyaallah Ustadz ada manasik, dan tanggal 18 Desember hari Jumat akan berangkat umrah insyaallah. Mohon doa dari orang tua, dari bapak dan ibu-ibu semua, mudah-mudahan perjalanannya nanti diberikan kesehatan, ya, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu juga Ustadz tidak akan lupakan doakan para jamaah insyaallah, ya. Kita doakan buat ibu-ibu, bapak-bapak, mudah-mudahan bisa nyusul Ustadz nanti insyaallah, ya. Karena di antara satu hal yang paling istimewa, sesuatu yang paling diharapkan oleh orang beriman melaksanakan ibadah di 2 tempat yang suci, yaitu kota Mekah Al-Mukarramah dan Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sebisa mungkin bapak-bapak ibu-ibu selalu memohon kepada Allah agar diberikan kesempatan beribadah, ya, di Mekah ataupun di Madinah Al-Munawwarah, ya. Baik, bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Mawaizus Shahabah, untaian nasihat dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbicara mengenai para sahabat berarti kita berbicara mengenai orang yang terbaik dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berbicara mengenai para sahabat, berarti kita akan mendapatkan ilmu yang luas dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang menjadi murabbi paranya sahabat atau yang menjadi gurunya para sahabat tidak ada lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Sehingga Rasul katakan dalam sebuah hadis sahih, khairul quruni qarni,
sebaik-baik zaman itu adalah zamanku, kata Rasulullah SAW. Yaitu zaman siapa ini Pak? Zamannya para sahabat. Insyaallah pada pagi ini kita akan coba mengenal sahabat yang mulia bernama Abu Ubaidah Al-Jarrah, ya. Jadi nama sahabat ini yang mulia ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, namanya adalah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Mengenal lebih dekat sahabat Rasul, ya. Siapa namanya tadi ya Anda? Abu Ubaidah Al-Jarrah. Baik, ini insyaallah yang kita akan coba mengenali lebih dekat sahabat yang mulia, sahabat Rasul yang bernama Abu Ubaidah Al-Jarrah. Siapa namanya ya Anda, Ibunda? Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah, nama asli beliau adalah Amir bin Abdillah ibnul Jarrah. Amir bin Abdillah bin Al-Jarrah. Cuma sahabat ini lebih dikenal dengan sebutan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Tapi nama aslinya adalah Amir bin Abdillah bin Al-Jarrah. Ini nama aslinya, Amir bin Abdillah bin Al-Jarrah. Kami ulangi sekali lagi, sahabat yang mulia ini nama aslinya adalah Amir bin Abdillah bin Al-Jarrah. Namun yang lebih populer sebutannya siapa Pak? Abu Ubaidah Al-Jarrah. Sahabat yang mulia ini adalah min akabiri as-sahabah, termasuk sahabat yang senior, sahabat yang utama di antara sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa ahadul asyarah al-mashhudi lahum bil jannah. Sahabat Abu Ubaidah ini juga sahabat yang diberikan kabar gembira oleh Rasulullah SAW bil jannah. Dengan apa Pak? Dengan surganya Allah. Jadi salah satu sahabat yang 10 yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Dan diberikan kabar gembira sahabat ini adalah min ahlil jannah. Satu di antaranya adalah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Bu, namanya Bu Abu Ubaidah Al-Jarrah, ya. Baik, sahabat yang mulia ini syahida Badran wa Uhudan wa sairal masyahidi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu mengikuti peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjihad bersama Rasul, baik di perang Badar, di perang Uhud, dan semua peperangan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini tidak pernah tertinggal, yaitu Abu Ubaidah Al-Jarrah. Tidak kebayang Bapak-bapak, Ibu-ibu, bagaimana sahabat ini begitu besar cintanya kepada Islam, bagaimana cintanya untuk Allah Ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
semua peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat ini tidak pernah tertinggal untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu jihad itu adalah salah satu pintu surga yang paling diutamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang meninggal dalam keadaan syahid, ya, maka pasti jaminannya adalah apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia berjuang untuk Islam, dia berjuang untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah, sahabat Abu Ubaidah Al-Jarrah. Wa huwa ahadul khamsatil ladzina aslamu fi yaumin wahid ala yadi Abi Bakar As-Siddiq. Dan sahabat ini masuk Islam pertama kali karena diajak atau karena dia diislamkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah. Jadi sahabat ini masuk Islam karena siapa Pak? Karena Abu Bakar As-Siddiq. Dan ternyata ini peran penting daripada Abu Bakar As-Siddiq. Di awal-awal Islam, beliaulah orang yang paling gencar untuk mendakwahkan Islam kepada para sahabat. Karena saat itu Pak, para sahabat belum berani berdakwah secara terang-terangan. Dakwahnya masih apa Pak? Masih sembunyi-sembunyi. Dan yang memiliki peran yang paling besar adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dan termasuk yang masuk Islam karena Abu Bakar adalah sahabat Abu Ubaidah Al-Jarrah. Enggak kebayang ya Pak ya, pahalanya sahabat siapa Pak? Abu Bakar. Ada satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, man dalla ala khairin kafa'ilihi. Jadi kata Rasul, barang siapa menunjukkan kepada satu kebaikan, maka dia mendapatkan pahala sama seperti yang mengerjakannya. Kami ulangi sekali lagi ayahanda ibunda, mohon ditulis hadisnya. Rasulullah bersabda, barang siapa menunjukkan satu kebaikan kepada orang lain, barang siapa yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, maka mendapatkan pahala sama seperti yang mengerjakannya. Kami ulangi sekali lagi hadisnya, barang siapa yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, maka dia mendapatkan pahala sama seperti orang yang mengerjakannya. HR Muslim, hadis riwayat Muslim. Kira-kira apa contohnya bapak-bapak ibu-ibu kalau orang menunjukkan orang lain kepada satu kebaikan lalu mendapatkan pahala yang sama? Kira-kira contohnya apa ayahanda? Ngajak orang apa Pak? Taklim, ya. Cuma memang kalau orang ngajak taklim itu Pak berat, betul nggak Pak ya? Pak, orang kalau ngajak kebaikan itu jauh lebih berat dibandingkan ngajak untuk apa Pak? Berbuat maksiat. Kalau orang berbuat maksiat ayahanda nggak perlu diundang. Ya, nggak perlu dikasih SMS, nggak perlu ditelepon, ya. Itu kalau keburukan, kalau kemaksiatan, ya. Tetapi kalau yang namanya kebaikan ini memang tantangannya luar biasa, Pak. Ngajak keluarga untuk mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah itu berat. Mengajak sahabat apalagi untuk memahami Islam yang benar itu berat, ya. Tapi kalau giliran orang Pak, ya ada satu kemaksiatan Pak, jangan pakai diundang Pak. Insya Allah datang sendiri Pak. Ya Pak ya. Tapi kalau ta'lim ini memang membutuhkan apa Pak? Pengorbanan. Tapi kita tidak akan pernah berputus asa insya Allah ya anda ibunda, selama kita mengajak orang untuk melakukan kebaikan, untuk orang melakukan kebaikan, insya Allah kita akan mendapatkan pahala. Ya. Kalau orang itu mengerjakannya Pak, dia ikut, insya Allah mendapatkan pahala yang sama-sama seperti orang yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu tadi satu contohnya Pak, mengajak orang untuk taklim. Kira-kira contoh yang lain apa lagi Pak? Apa contoh yang lain ayahanda? Apa? Bagaimana Pak? Mengajak saudara kita, sahabat kita sholat berjamaah di masjid. Masya Allah, kalau dia ikut bersama kita berjamaah di masjid, insya Allah mendapatkan pahala yang sama dan tidak dikurangi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada contoh yang ketiga ayahanda apa lagi Pak? Apa?
naik haji atau naik umroh, ngajakin orang berhaji atau berumroh, insya Allah mendapatkan pahala sama seperti orang yang melaksanakan tanpa dikurangi sedikit pun oleh Allah Ta'ala. Saya contohkan misalnya, ada orang yang memiliki kecukupan rezeki, mungkin dia sudah pernah berhaji, dia sudah pernah berumroh, dia berniat mengumrohkan orang lain, lalu terlaksana itu niatnya Pak, Masya Allah, orang yang memberikan hadiah umroh ini Pak, mendapatkan pahala sama seperti berumroh atau sama seperti berhaji dan tidak dikurangi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Ini pintu kebaikan yang luar biasa Pak. Kita mungkin tidak mengerjakannya Pak, tetapi kita terlibat memberikan kebaikan Pak, ada kontribusi dalam kebaikan, itu memberikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi contoh yang keempat kira-kira Pak? Pak, apa lagi? Bu, contohnya apa lagi Pak? Bu, buka puasa. Masya Allah. Man fattara shaiman, siapa yang memberi berbuka bagi siapa? Orang yang berpuasa. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau hari Senin, hari Kamis, tanya aja tuh jamaah-jamaah yang puasa. Ya, siapa yang puasa hari ini insya Allah dibawain apa? Berbuka ya, berbuka puasa. Mungkin ya kita bawain kolak, kita bawain es buah, kita bawain apa Pak? Kurma, insya Allah. Mudah-mudahan jadi apa Pak? Amal soleh di sisi Allah SWT. Dan inilah yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Pak, Abu Bakar As-Siddiq. Dia mengajak orang masuk Islam Pak. Dan beberapa sahabat masuk Islam karena Abu Bakar As-Siddiq. Di antaranya Pak, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Berarti selama Abu Ubaidah melakukan kebaikan, selama dia berada dalam Islam dan berada dalam keimanan sampai meninggal dunia, pahala tetap kebagian kepada siapa Pak? Abu Bakar. Oleh karenanya ada satu pujian Rasulullah SAW kepada sahabat Abu Bakar. Kalau seandainya ditimbang imannya Abu Bakar dengan iman seluruh manusia di dunia ini, la rojahat imanu Abu Bakrin, maka akan lebih kuat imannya siapa Pak? Abu Bakar. Sehingga tidak pantas kalau orang mencela Abu Bakar, tidak pantas orang untuk melecehkan Abu Bakar As-Siddiq, karena dialah sahabat yang paling mulia di antara sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasul pernah ditanya, siapakah di antara sahabatmu yang paling mulia ya Rasul? Maka Rasul menjawab, Abu Bakrin wa Umar, Abu Bakar dan Umar. Namun sayang sekali, sayang 1000 kali sayang Pak, orang-orang Syiah justru melaknat dan mencela dua sahabat yang dikatakan sahabat yang paling terbaik oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam zikir pagi dan petangnya orang Syiah Pak, jadi orang Syiah itu ternyata punya zikir pagi dan petang juga Pak. Ahlus Sunnah kan ada zikir pagi dan petang ya Pak ya. Yang kita disunahkan dibaca di pagi hari, disunahkan juga dibaca di sore hari. Orang Syiah punya zikir pagi dan petang juga Pak. Di antara zikir pagi dan petangnya Pak, orang-orang Syiah berzikir atau berwirid di pagi hari atau di sore hari. Dalam satu catatan mereka Pak, mereka menyebutkan gini, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau ini gak ada masalah ini Pak. Ya Allah, sampaikanlah salawat untuk Rasulullah SAW dan untuk keluarga Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wal'an sanamai Quraisyin Abi Bakrin wa Umar wa bintaihima Aisyah wa Hafsah. Jadi itu tambahan salawat mereka Pak. Dan berikanlah laknat kepada dua berhala Quraisy, Abu Bakar dan Umar, dan kedua putrinya Aisyah dan Hafsah. Sekali lagi ini ucapan orang-orang Syiah di pagi hari dan di sore hari. Kalau di kita namanya zikir apa Pak? Zikir pagi dan zikir petang. Padahal tadi Rasul ketika ditanya oleh para sahabat, siapa yang paling mulia di antara sahabat-sahabat engkau ya Rasul? Beliau sebutkan dua orang. Pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, dan yang kedua adalah Umar ibnul Khattab. Bahkan bukti yang bisa kita lihat sampai saat sekarang ini bapak-bapak ibu-ibu, kalau kita datang ke kota Madinatul Rasul, maka dua sahabat ini mendampingi makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul ya ayahanda ya? Kalau kita ke Madinah,
Begitu kita keluar dari Raudhah, keluar kemudian ke kiri sedikit, langsung di situ ada makamnya Rasulullah SAW. Di sampingnya makamnya Rasul ada dua sahabat yang mulia, Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn al-Khattab. Sehingga sunnahnya ketika kita berada di kota Madinah, selain membaca salawat dan salam untuk Rasul, kita juga ucapkan salam untuk kedua sahabat tadi. Assalamu alayka ya Aba Bakrin wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian assalamu alayka ya Umar wa rahmatullahi wa barakatuh. Dua sahabat ini Pak mulia ketika mereka hidup bersama Rasul, dan mereka mulia setelah mereka meninggal dunia karena dimakamkan di mana? Di dekat atau di sampingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan berikutnya Pak. Wa wasafahun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sahabat Abu Ubaidah Al-Jarrah ini diberikan sifat oleh Rasulullah SAW atau diberikan julukan oleh Rasul, Aminu hadhil ummah. Ini gelarnya sahabat yang mulia ini. Aminu hadhil ummah. Abu Ubaidah Al-Jarrah ini diberikan gelar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gelar yang terbaik. Satu pujian yang terbaik untuk sahabat yang mulia ini. Sebutan sahabat ini adalah Aminu, kalau bahasa Arabnya ayahanda, Aminu hazihil ummah. Aminu hazihil ummah. Ini gelar yang diberikan Rasulullah SAW kepada sahabat yang mulia, sahabat Abu Ubaidah Al-Jarrah. Aminu hadhil ummah. Amin, apa artinya amin ayahanda? Amin, apa artinya amin? Jangan dipanjangkan A-nya. Amin, apa artinya amin? Yang terpercaya, yang menjadi kepercayaan. Hadhil ummah, dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kepercayaannya Rasul. Orang yang sangat dipercaya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dan ini merupakan pujian Rasul secara langsung kepada siapa Pak? Sahabat yang mulia Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mohon ditulis hadisnya ayahanda ibunda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap nabi memiliki orang kepercayaan. Setiap nabi memiliki orang kepercayaan. Semua nabi Pak punya orang-orang yang dipercaya. Dan orang yang menjadi kepercayaanku adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Dan orang yang menjadi kepercayaanku adalah Abu Ubaidah Al-Jarrah. HR Ahmad, hadis riwayat Ahmad. Ini hadisnya juga disebutkan di dalam Sahihaini, dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan juga riwayat Imam Muslim. Sudah ya Anda, ibu-ibu, udah? Kami ulangi sekali lagi. Rasulullah SAW bersabda, Inna likulli nabiyyin aminan. Sesungguhnya setiap nabi memiliki orang kepercayaan. Apa maksudnya orang kepercayaan, Pak? Tangan apa istilahnya ibu-ibu? Boh, tangan kanan, ya, tangan kanan, ya, orang yang sangat dipercaya. Inna likulli nabiyyin aminan. Setiap nabi itu memiliki orang kepercayaan, ya. Wa amini Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Dan orang yang menjadi kepercayaanku, kata Rasul, yaitu sahabat Abu Ubaidah ibnul Jarrah. HR Ahmad, hadis riwayat Ahmad. Dan juga ini disebutkan di dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab Sahihain. Tadi gelarnya apa Pak? Aminu hazihil ummah.
Jadi orang yang menjadi kepercaya Rasul dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mohon maaf ayahanda ibunda bukan gelar biasa-biasa nih Pak. Ini gelar yang luar biasa. Pujian yang luar biasa kepada sahabat-sahabat Rasul. Aminu hadhil ummah. Jadi kalau seseorang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bukti cinta mereka adalah mencintai para sahabat. Ini bukti Pak. Kami ulangi sekali lagi, kalau orang benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman dia kepada Rasul, maka akan terlihat bagaimana mereka memperlakukan dan mencintai sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apabila ada orang yang mencela sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, secara otomatis berarti sesungguhnya dia juga mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mafhumnya Pak. Nah, sehingga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dibangun atas apa Pak? Mencintai sahabat-sahabat Rasul. Hubbus sahabah. Itu akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mencintai sahabat-sahabat Rasul. Berbeda dengan akidah Syiah yang biasa mereka mencela sahabat Nabi, melecehkan sahabat Nabi, bahkan mohon maaf Pak, melaknat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal orang yang melaknat mohon maaf tidak selevel dengan orang yang diapain Pak? Yang dilaknat, enggak selevel. Ya Pak ya. Ini sahabat Rasul Pak, orang yang terbaik, insan yang terbaik. Kalau seandainya seseorang punya harta seperti satu gunung Uhud emas, lalu ia infakkan di jalan Allah Ta'ala, tidak bisa menyamai apa yang diberikan sahabat Rasul segenggamnya. Jangan kata Rasul segenggam, separuhnya saja belum tentu menyamai apa yang diberikan oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya mereka kenapa Pak? Liimanihim billahi wa rasulih. Karena kualitas iman mereka begitu besar kepada Allah dan begitu besar cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sahabat-sahabat yang mulia Pak. Nah, sehingga sekali lagi di antara bentuk kita mencintai Rasulullah SAW adalah mencintai para sahabat-sahabat Rasul. Baik, kami ulangi sekali lagi Pak. Tadi gelar Abu Ubaidah apa Pak? Aminu hadhil ummah. Orang yang menjadi kepercayaan Rasul dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, mohon kita tulis ya, berikutnya adalah mutiara nasihat dari Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ini yang paling terpenting ayahanda ibunda, nasihat yang berharga dari sahabat Abu Ubaidah Al-Jarrah. Yang pertama, mohon ditulis ayahanda ibunda. Yang pertama, wahai sekalian manusia, wahai sekalian manusia, janganlah kalian terperdaya dengan nikmat dunia. Wahai sekalian manusia, janganlah kalian terperdaya dengan nikmat dunia. Koma, sesungguhnya manusia sekalipun diberikan umur 1000 tahun, walaupun manusia atau sekalipun manusia diberikan umur 1000 tahun, sesungguhnya mereka pasti akan mengalami sunnatullah. Sesungguhnya mereka pasti akan mengalami apa? Sunnatullah. Dalam kurung al-maut. Apa al-maut? Kematian. Sudah? Koma. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, sesungguhnya Allah taala telah menetapkan kematian untuk manusia. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menetapkan kematian untuk manusia.
Sudah? Kami ulangi sekali lagi. Sesungguhnya Allah telah menetapkan kematian untuk manusia. Maka orang yang paling berbahagia adalah orang yang paling taat kepada Rabb-Nya. Orang yang paling taat kepada Rabb-Nya. Dan orang yang paling memperbanyak persiapannya menuju negeri akhirat. Dan orang yang paling memperbanyak persiapannya menuju negeri akhirat. Baik, sudah ayahanda ibunda ditulis? Sudah selesai? Kalau bahasa Arabnya khalas? Ya khalas? Ya, wah. Ini jamaah bisa juga nih bahasa Arab ya. Khalas, ya. Ya. Ibu-ibu paling semangat bahasa Arab ya. Yaudah dihafal aja na'am la ya, na'am la insyaallah ya. Syukran, afwan, jazakallah ya. Baik. Nasihat yang pertama, mari kita renungi bersama ayahanda ibunda nasihat yang begitu indah dari sahabat Abu Ubaidah Al-Jarrah. Beliau mengatakan, wahai sekalian manusia, janganlah kalian diperdayakan dengan nikmat dunia. Dunia itu selalu membuat manusia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dunia terkadang menjadikan manusia bisa jauh dari Allah Ta'ala. Bagi orang-orang yang beriman, nikmat dunia adalah sebagai jembatan menuju kehidupan akhirat. Nikmat dunia yang dia peroleh, dia pergunakan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia diberikan rezeki, ketika dia diberikan harta, dia jadikan hartanya sebagai sarana untuk mendapatkan surga dan ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia diberikan ilmu oleh Allah, ilmu yang Allah Ta'ala berikan, dia usahakan untuk mencari ridha dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia diberikan sebuah amanah nikmat dunia, dia jadikan amanah nikmat dunia ini sebagai sarana taqarruban ilallahi Ta'ala. Bahkan sampai Rasulullah SAW mengatakan, karena dunia ini sesungguhnya begitu tidak bernilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul mengatakan, raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Siapa saja yang mengerjakan 2 rakaat fajar qabliyah subuh, khairun, apa khairun? Lebih baik minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Artinya ketika kita melakukan sebuah amal kebaikan, ketika kita melakukan amal saleh, yakinlah amal soleh itu sesungguhnya lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Artinya bagi orang yang beriman, ketika dia tertinggal amal kebaikan, amal soleh, mestinya dia harus merasa begitu merugi. Tetapi ketika tertinggal nikmat dunia, mestinya dia tidak perlu terlalu bersedih. Karena apa yang ada di sisi Allah Ta'ala dari kehidupan akhirat itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih baik dari apa? Dunia dan segala isinya. Namun tidak sedikit ayahanda ibunda ketika orang tertinggal nikmat dunia, sedihnya berkepanjangan. Rasanya penyesalannya begitu lama. Tapi ketika dia tertinggal salat berjamaah, dia tertinggal qabliyah subuh, dia tertinggal qiyamul lail, tertinggal membaca Al-Quran, dia sepertinya biasa-biasa saja dan tidak ada rasa ruginya, Pak. Padahal amal soleh itu adalah khairun minad dunya wa ma fiha. Mohon ayahanda ibunda dibuka di surat Al-Kahfi ayat 110. Surat yang biasa dibaca pada malam atau pada hari Jumat.
Dibuka ayahanda ibunda pada ayat yang terakhir, ayat 110 di akhir daripada surat Al-Kahf. Ayat 110 di ayat yang terakhir dari surah Al-Kahf. Mungkin yang bisa ngelihatnya lebih jelas nih kayaknya faktor U kayaknya ya Anda di depan kita ini nih. Mungkin yang lebih muda ada ya ini. Baik. Ya, silakan. Terjemahannya, dibaca terjemahannya saja. Katakanlah. Coba nggak kelihatan juga. Ini faktor U rupanya nih ayahanda kita semua nih, masya Allah ya. Jadi kalau udah mushaf udah dilihat semakin dekat semakin nggak terang ya nih faktor U deh kayaknya nih. Iya ini baru kelihatan muda ini nih, masya Allah. Silakan. Tapi Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang sudah senior. Alhamdulillah ya. Baik. 110. Katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis 110 yang terakhir. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu. Wahai, sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maha barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersatukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Baik, jazakallahu khairan. Satu ayat yang begitu indah untuk kita semua Bapak-bapak Ibu-ibu untuk kita tadabburi bersama. Surah Al-Kahfi ini Pak ditutup dengan nasihat Allah Ta'ala untuk kita semua dan menjadi bahan renungan untuk kita semua tadabbur Al-Quran. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai. Katakanlah sesungguhnya aku adalah manusia biasa seperti kalian, namun aku diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berarti tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annama ilahukum ilahun wahid. Sesungguhnya ilah kalian yang berhak untuk diibadahi dengan sebenar-benarnya ilahun wahid. Wahid berapa? Wahid, sama dengan ahad. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, falyamal 'amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Maka hendaklah ia melakukan amal soleh, amal kebaikan, dan jangan sekali-kali melakukan kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang mukmin rindu bertemu dengan Allah. Orang-orang mukmin cinta untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Ta'ala akan memberikan sesuatu yang terbaik yang ada di sisinya melebihi daripada dunia dan segala isinya. Tapi orang-orang yang kafir kepada Allah Ta'ala, ia benci bertemu dengan Allah, dan Allah Ta'ala pun juga benci untuk bertemu dengan orang-orang kafir. Orang-orang yang beriman rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Ta'ala pun juga rindu untuk bertemu dengan orang-orang beriman. Man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, barang siapa yang rindu bertemu dengan Allah, maka Allah Ta'ala pun juga rindu untuk bertemu dengannya. Makanya tadi nasihatnya Abu Ubaidah, ayahanda ibunda, jangan sekali-kali kita dilalaikan, jangan sekali-kali kita terperdaya dengan nikmat dunia. Ternyata nikmat dunia ini adalah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki arti apapun kecuali orang-orang yang gimana Pak? Beriman dan yang beramal soleh. Kemudian kita lanjutkan ucapan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Kalau seandainya manusia diberikan umur sampai 1000 tahun, ada orang yang dikasih umur sampai 1000 tahun ayahanda ibunda? Ada ya? Umur Nabi, umat Nabi siapa Pak misalnya?
Nabi Nuh alaihi salam, ya, itu ribuan tahun umurnya. Kalaupun manusia diberikan umur yang panjang sampai 1000 tahun, kata Abu Ubaidah, maka sesungguhnya manusia akan mengalami sebuah sunnatullah, wahwal maut, yaitu akan mengalami apa Pak? Kematian. Sebenarnya ayahanda ibunda, bukan masalah berapa lama kita di dunia ini, berapa banyak umur yang kita miliki, dan berapa lama kita di dunia, itu tidak jadi masalah sebenarnya. Tapi yang menjadi permasalahan adalah apakah setelah kita diberikan usia oleh Allah Ta'ala, ada yang diberikan usia 50 tahun, dia dikasih usia 60 tahun, 70 tahun, apakah dia manfaatkan dengan sebaik-baiknya atau tidak? Kalau masalah jumlah umur, itu adalah mohon maaf relatif masing-masing orang. Tapi bagaimana umur itu menjadi apa? Umur yang barokah, umur yang bermanfaat. Nah, di antara umur itu bisa menjadi bermanfaat dan barokah, di antaranya kata para ulama adalah umur yang dipergunakan untuk selalu hadir dalam majelis ilmu. Jadi di saat kita hadir dalam majelis ilmu, bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah umur kita menjadi umur yang penuh dengan keberkahan. Kemudian yang kedua, umur yang barokah itu cirinya adalah umur yang dipergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melaksanakan salat, ibadah 5 waktu, kita tambah dengan ibadah-ibadah sunnah, nafilah, rawatib, kita kerjakan salat duha di pagi hari, malam hari kita qiyamul lail, kita melaksanakan puasa sunnah. Insyaallah inilah menjadikan umur menjadi barokah. Kemudian umur yang barokah kata para ulama, ciri yang ketiga lah orang-orang yang rajin bersilaturahim. Orang-orang yang bersilaturahim, menjenguk kerabat, menjenguk sahabatnya, kawannya, dalam rangka mencari ridha Allah Ta'ala, maka umurnya akan menjadi begitu barokah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri umur yang barokah yang keempat adalah orang yang berjalan untuk menjenguk orang yang sakit. Bahkan ada malaikat yang mendoakan secara khusus. Allah Ta'ala mengutus malaikat untuk mendoakan orang-orang yang keluar dari rumahnya untuk menjenguk orang yang sakit. Apa kata malaikat ini bapak-bapak ibu-ibu? Disebutkan dalam hadis sahih Rasulullah SAW, Tibta wa taba mamsyak wa tabawwa'ta minal jannati manzilan. Kami ulangi sekali lagi. Tibta wa taba mamsyak wa tabawwa'ta minal jannati manzila. Artinya adalah engkau telah melakukan sebuah kebaikan dan langkahmu adalah langkah yang dalam kebaikan, dan Allah Ta'ala telah menyediakan tempat yang indah di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi siapa ini ayahanda ibunda? Bagi orang-orang yang menjenguk saudaranya yang sakit. Didoakan oleh malaikat, Tibta wa taba mamsyak wa tabawwa'ta minal jannati manzila. Disediakan sebuah rumah yang indah oleh Allah Ta'ala fil jannah, di dalam surga. Ini supaya umur kita menjadi umur yang gimana Pak? Barokah. Sayang ayahanda ibunda, usia kita misalnya sudah sampai 50, sudah sampai 60. Kalau kita tidak mencari keberkahan umur, rugi kita kalau kita tidak mencari keberkahan umur. Tadi bitolabil ilmi, bisa dengan menuntut ilmu, bisa dengan bersilaturahim, bisa dengan amal soleh, amal ibadah, dan juga dengan menjenguk orang yang sakit. Ini adalah umur kita insyaallah akan menjadi umur yang penuh keberkahan. Apa kata Abu Ubaidah tadi Pak? Manusia sekalipun diberikan umur 1000 tahun, ujung-ujungnya sama Pak. Apa ujung-ujungnya Pak? Semua mayit. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya bukan masalah berapa lama kita diberikan umur, bukan berapa banyak umur kita Pak, tetapi berapa banyak yang kita sudah manfaatkan dari umur-umur yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Kemudian kata Abu Ubaidah Al-Jarrah, manusia yang paling berbahagia itu adalah atwa'uhum li rabbih, siapa yang paling taat kepada Rabbnya, siapa yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara kita semua, di antara para jamaah bapak-bapak ibu-ibu, kualitas kemuliaan itu sangat bergantung kepada kualitas ketaatan kita kepada Allah Ta'ala. Semakin kita taat kepada Allah, semakin kita bertakwa kepada Allah, maka semakin tinggi juga kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang menjadikan orang mulia itu adalah bukan karena keturunannya, bukan karena nasabnya, bukan karena warna kulitnya, tetapi yang menjadikan kita mulia di sisi Allah Ta'ala lah ketakwaan dan amal soleh kita. Inna akramakum indallahi atqakum.
Sehingga tidak ada beda sebenarnya ayahanda ibunda antara bangsa Arab atau bukan Arab, keturunan Nabi atau bukan keturunan Nabi, karena Allah Ta'ala nggak tanya nanti dari itu keturunan mana apa enggak. Apakah nanti Allah Ta'ala tanya dari keturunan mana apa enggak? Ya Pak ya, tidak ada bedanya antara keturunan Nabi dan juga bukan keturunan Nabi. Tidak ada beda antara orang yang berkulit hitam dengan berkulit putih. Di zaman sahabat ayahanda ibunda, sahabat itu Muhammad dari berbagai macam negara dan wilayah yang berbeda. Sahabat di zaman Rasulullah SAW bukan orang Arab saja Pak. Ada sahabat yang berasal dari Al-Habasyah. Al-Habasyah itu mana ayahanda sekarang? Al-Habasyah, Ethiopia. Siapa sahabat yang berasal di Ethiopia Pak? Bilal. Bilal ini Masya Allah sahabat yang berasal dari Ethiopia, yang dulu dia budak dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, yang keutamaannya Masya Allah beliau sahabat yang selalu menjaga sholat sunnah setelah berwudu. Yang kata Rasulullah SAW dalam hadis sahih, wahai Bilal, apa amalan yang paling engkau harapkan pahalanya di sisi Allah Ta'ala yang engkau selalu kerjakan setelah engkau masuk Islam? Maka kata Bilal, ya Rasulullah SAW, tidaklah ada amalan yang paling aku harapkan kebaikan di sisi Allah Ta'ala, aku kerjakan setiap malam dan juga setiap siang hari. Setiap aku selesai berwudu, aku laksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Dan suara sendal beliau sudah terdengar dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat siapa Pak? Bilal, muazzinnya Rasulullah SAW. Ini orang Afrika Pak. Ada sahabat Rasulullah SAW yang lain bernama Salman Al-Farisi. Ini bukan orang Arab Pak. Salman Al-Farisi berasal dari mana Pak? Persia. Untuk bertemu dengan Rasulullah SAW Pak, untuk beriman kepada Rasulullah SAW, dia rela untuk menjual dirinya sebagai budak Pak. Dibawa sampai ke Yaman, dibawa sampai ke Syam, sampailah di kota Madinah sampai bertemu dengan Rasulullah SAW. Untuk dia bisa bertemu dengan Rasul Pak, perjuangan panjang yang dia lewati. Sahabat itu bernama Pak Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi dari Persia. Ada sahabat Rasulullah SAW Pak, keturunan Romawi Pak, namanya Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi. Ar-Rumi itu dari kata Rum Pak. Rum itu mana Pak? Roma, Romawi Pak. Berarti ini keturunan Romawi Pak. Nama sahabat ini Pak Suhaib Ar-Rumi. Jadi sahabat Rasul itu bukan orang Arab saja Pak. Sahabat Rasul itu ada dari Afrika, ada dari Yaman, ada dari Persia, ada dari ini dan seterusnya. Tetapi mereka disatukan karena keimanan dan keislaman kepada Allah Subhanahu wa taala. La fadla li arabiyyin ala a'jami. Tidak ada beda antara orang Arab dengan non-Arab. Jadi jangan sampai kita merasa, wah, kita ini karena bukan orang Arab jangan-jangan kita kurang mulia. Enggak Pak. La fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin. Orang Arab juga kalau nggak belajar Pak nggak bisa Pak. Ya Pak ya. Ayahanda percaya nggak kalau orang Arab kalau nggak belajar juga nggak bisa? Sama Pak. Jadi orang-orang Arab yang sekarang ini Pak, karena bahasanya bukan bahasa yang fusha Pak. Jadi mereka menggunakan bahasa ammiyah namanya Pak, bahasa slang. Mereka kalau nggak belajar, nggak hadir dalam majelis ilmu, kalau mereka nggak kuliah di perguruan tinggi Islam juga, mereka nggak paham agama Pak. Karena bahasa yang mereka gunakan bukan bahasa Al-Quran dan bukan bahasa hadis Rasulullah SAW, tapi dia gunakan bahasa ammiyah namanya. Ya Pak ya, bukan bahasa yang ada dalam Al-Quran atau bukan bahasa dalam hadis Rasul. Makanya kalau mereka nggak belajar juga, nggak hadir dalam majelis ilmu, maka mereka juga nggak ngerti Pak. Itulah sesungguhnya kelebihannya Pak. Orang-orang yang mencari ilmu tidak dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala dia orang Arab atau bukan Arab. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Di surat apa ini Pak? Al-Qamar. Ya, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kami akan memberikan kemudahan bagi siapa saja yang ingin mempelajari Al-Quran. Siapa yang ingin mempelajari Al-Quran, mendalami Al-Quran akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia orang Arab atau bukan orang Arab Pak, bisa kok ngafal Quran Pak. Bisa kok orang memahami Al-Quran, kasal dia mau belajar dan mau mencari ilmu. Enggak mesti orang apa Pak? Arab. Karena orang Arab yang sekarang Pak, bukan Arab di zaman Nabi Pak. Kalau orang Arab sekarang itu Pak, ya bahasanya ammiyah. Ammiyah itu bahasa slang Pak. Kalau dia nggak belajar bahasa yang fushah namanya Pak, mereka nggak paham. Ya, makanya harus belajar thalabul ilmi, harus juga mencari ilmu. Kemudian Rasul mengatakan wala abyadha ala aswad, tidak ada beda antara orang yang berkulit putih dengan berkulit hitam. Jadi Islam itu Pak sudah menyatakan kesamaan derajat seluruh manusia, bukan karena dasar warna kulitnya Pak. Berbeda dengan di negara-negara
Eropa, bapak-bapak, ibu-ibu, atau di negara-negara yang notabene adalah negara non-muslim, itu masih ada pembedaan warna kulit. Betul nggak Pak? Ada kelas-kelas istilahnya Pak. Kelas nomor 1, kelas nomor 2, ada KW-nya Pak. Ya KW 1, KW 2 gitu ya Pak ya. Jadi kalau yang kelas 1 itu Pak ya orang berkulit putih ya. Kalau yang kelas bawah itu orang yang berkulit apa Pak? Hitam. Tapi Islam mengatakan apa Pak? La fadla, tidak ada perbedaan antara kulit putih dengan kulit apa Pak? Illa bittaqwa, kecuali karena takwanya kepada Allah. Bilal itu Pak lebih mulia dibandingkan orang yang berkulit putih. Siapa namanya tadi Pak? Sahabat Bilal? Bilal, ya sahabat Bilal, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan nasihat yang kedua, mohon ditulis Bapak-bapak, Ibu-ibu. Abu Ubaidah berkata, Abu Ubaidah bin Jarrah berkata, kebinasaan itu adalah orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, kemudian dia tidak bertaubat kepada Allah, dan melakukan amal soleh setelahnya. Kami ulangi sekali lagi, orang yang binasa adalah orang yang apabila melakukan perbuatan dosa, dia tidak bertaubat kepada Allah dan tidak melakukan apa-apa amal soleh berikutnya. Kami ulangi sekali lagi, orang yang binasa adalah orang yang apabila melakukan perbuatan dosa, ia tidak bertaubat kepada Allah, tidak mohon ampun kepada Allah, dan tidak melakukan amal soleh berikutnya. Sudah? Baik, ini ucapan siapa tadi Pak? Sahabat Abu Ubaidah al-Jarrah. Apa ucapannya Pak? Coba dibaca Pak, Bu. Orang yang binasa, makasih Ustaz. Orang yang binasa adalah orang yang apabila melakukan perbuatan dosa, dia tidak bertaubat kepada Allah dan tidak melakukan amal saleh berikutnya. Ada satu ayat dalam Al-Quran, ayahanda ibunda, dan ini ayat populer di kalangan kita ayat ini. Dan ini tafsirannya bisa luas ayat ini Pak. Allah Ta'ala berfirman, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan engkau membawa dirimu kepada sebuah kehancuran at-tahlukah. Berarti segala sesuatu yang bisa merugikan manusia, bisa membawa mudarat untuk fisik kita, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat tadi. La tulqu biaidikum ila tahlukah. Berarti apa contohnya ayahanda yang bisa membawa mudarat untuk fisik manusia? Wah, langsung jawab ini Pak ya. Rokok contohnya Pak ya. Jadi kalau dalil rokok itu dibilang dilarang itu ya dalilnya tadi Pak. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan membawa dirimu kepada apa Pak? Kebinasaan, kehancuran. Apalagi contohnya Pak? Ada sekarang anak-anak muda itu Pak yang kupingnya diapain tuh Pak? Yang dilobangin seukuran gini Pak. Oh ya, segini Pak. Ya. Lobang kan biasanya lobang dikit Pak ya. Ini dilobanginnya Masya Allah kayak seukuran gini Pak. Ya. Ini menyakitkan Pak. Wala tulqu biaidikum ila tahluka. Kemudian juga ada orang yang nindik di apanya Bu? Pak? Di bibirnya terkadang ditindik. Ya. Ditaruh besi di sini Pak. La tulqu biaidikum ila tahluka. Apalagi Pak? Apa yang bisa merusak badan kita dan itu membawa mudarat untuk kita? Apalagi contohnya Pak? Bertato juga masuk. Wala tulqu biaidikum ila tahluka. Baik, apalagi contohnya nih Pak? Tato, tindik, apalagi Pak? Apalagi ada yang lain contohnya Pak? Apa? Rambut diapain Pak? Nah ini ada juga model rambut, mohon bapak-bapak ibu-ibu kita perlu perhatikan. Dan ini adalah salah satu cara orang-orang musuh Islam untuk mewarnai kehidupan umat Islam. Ada satu model rambut namanya qaza. Iya.
Dan ini sekarang rambut ini tren, lagi tren ini Pak. Namanya model rambut kozak namanya. Kozak. Kalau bahasa Arabnya kozakun. Kozak itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang membiarkan rambutnya pada bagian tengahnya dan menggundulkan atau menghabiskan pada bagian pinggirnya. Pernah lihat yang model gini Pak? Ini qaza namanya. Saya ulangi sekali lagi, qaza itu kata Rasulullah SAW adalah orang-orang yang menggundulkan bagian pinggirnya kiri dan kanannya, tapi membiarkan pada bagian atas kepalanya atau bagian tengahnya. Ini kan lagi tren sekarang nih Pak. Dan mohon maaf ini Pak, salah satu cara orang-orang musuh Islam memasuki tasyabuh bil kufar melalui cara ini Pak. Dan yang melakukan model cukur ini adalah mohon maaf Pak, tidak sedikit dari remaja-remaja muslim atau anak-anak muda kita. Namanya kozak. Ya, rambutnya di tengah dibiarin, tapi yang di sini diapain Pak? Dihabisin. Dan Rasulullah SAW mengingatkan dalam satu hadisnya, ya, beliau mengatakan apa Pak? La tattabi'anna sanana man kana qablakum. Sesungguhnya kalian akan mengikuti orang-orang di luar Islam. Ya, shibran shibran, sejengkal demi sejengkal kata Rasul. Lau dakhalu juhra dhabbin, kalau mereka masuk di dalam lubang biawak kata Rasul, la dakhaltumuh, niscaya kalian pun juga akan mengikuti mereka. Para sahabat dalam riwayat lain bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, siapakah yang mereka itu ya Rasul yang diikuti?" Kata Rasul dalam riwayat lain, "Al-Yahudu wan Nasara", orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Cara-cara orang Yahudi, cara-cara orang Nasrani sudah mulai ada di dalam kebiasaan umat Islam. Apalagi menjelang akhir tahun ini Bapak-bapak Ibu-ibu. Allahu Akbar. Subhanallah. Ya, menjelang akhir tahun sudah mulai simbol-simbol agama di luar Islam sudah mulai dipakai. Mohon maaf kalau yang dipakai oleh orang non-muslim enggak apa-apa. Tapi ketika itu dipakai oleh seorang wanita muslimah, dipakai oleh seorang laki-laki muslim, ini masuk dalam ancaman Rasulullah SAW, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa ia meniru satu kaum, maka termasuk bagian dari mereka. Jadi kita ini mohon maaf Bapak Ibu, ya, dipengaruhi dari segala aspek, dari akidah kita dipengaruhi, dari perilaku kita dipengaruhi, sampai cara berpenampilan pun juga mohon maaf sampai dipengaruhi. Salah satunya tadi Pak, gaya rambut namanya apa Pak? Qaza. Qaza namanya Pak, ya. Kan ada pelawak itu Pak, siapa namanya pelawaknya itu Pak? Gogon. Nah, model rambut kayak gitu Pak, qaza namanya Pak, ya. Tapi ada juga yang di tengahnya dari tengah sampai belakang, di tengahnya Pak ada tapi di sininya dicukur Pak. Itu juga masuk dalam kategori qaza kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mohon seorang muslim harus memiliki ciri khas, memiliki identitas keislaman, yaitu telah dicontohkan oleh generasi yang terbaik, oleh generasi sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik hadirin Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada pertemuan pagi hari ini, ya. Kita mengenal lebih dekat sahabat yang mulia Abu Ubaidah Al-Jarrah. Kesimpulan dari kajian pagi hari ini adalah sahabat yang mulia Abu Ubaidah Al-Jarrah, nama asli beliau adalah Amir bin Abdillah ibnil Jarrah ibni Hilal ibni Uhaib Al-Qurashi Al-Fihri radhiyallahu anhu. Jadi nama aslinya Amir bin Abdillah bin Al-Jarrah. Namun sahabat ini lebih populer namanya Abu Ubaidah Al-Jarrah. Kemudian kesimpulan yang kedua, sahabat yang mulia ini diberi gelar oleh Rasulullah SAW Aminu hadhil ummah. Diingat ayahanda ibunda ya, apa gelarnya Pak? Aminu hadhil ummah. Orang yang terpercaya, yang dipercaya oleh Rasulullah SAW dari umat beliau. Dalam sebuah hadis yang disebutkan di dalam riwayat Imam Ahmad dan juga dalam hadis Bukhari dan Muslim, inna li kulli nabiyyan aminan. Setiap nabi itu punya orang kepercayaan. Dan orang kepercayaanku kata Rasul adalah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Adapun kata-kata nasihat beliau yang mungkin berharga untuk kita semua,
Pertama kata beliau adalah, wahai sekalian manusia, jangan pernah dilalaikan dengan nikmat dunia. Sekalipun manusia diberikan umur yang panjang sampai 1000 tahun, ujung-ujungnya dia akan mengalami apa Pak? Kematian. Orang yang paling berbahagia adalah orang yang paling taat kepada Rabbnya dan orang yang paling memperbanyak bekalnya menuju kehidupan akhirat. Kemudian nasihat yang kedua dari Abu Ubaidah Al-Jarrah adalah, orang yang binasa, orang yang sengsara adalah orang-orang yang telah melakukan perbuatan dosa tetapi dia tidak mau bertaubat kepada Allah dan tidak melakukan amal soleh setelahnya. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua mencintai semua sahabat-sahabat Rasul. Kita cinta kepada Rasul, kita cinta kepada para sahabat-sahabat Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan nanti pada hari kiamat pun juga kita dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala, dicintai oleh Rasulullah SAW. Baik ayahanda, ibunda, mungkin untuk pertemuan kajian kali ini tanpa ada pertanyaan kayaknya, karena jam 9 Ustadz ada acara manasik ini ya. InsyaAllah mohon doa dari ayahanda, ibunda, tanggal 18 Desember hari Jumat insyaallah berangkat umrah ya. Jadi jam 9 ini manasik ya, mudah-mudahan setengah jam bisa sampai di tempat acara insyaallah. Ya mohon maaf ayahanda, ibunda yang punya pertanyaan sabar, insyaallah kita ketemu di Januari insyaallah di pekan kedua, hari Sabtu pekan kedua di Januari. Doa kami buat ayahanda dan ibunda semua para jamaah, mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan bertemu kita karena Allah, berpisah kita karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita biasakan saling doakan dalam kebaikan insyaallah ya. Tolong ayahanda, ibunda doakan Ustadz agar terus istiqamah, terus diberikan kebaikan oleh Allah. Insyaallah Ustadz juga akan selalu ingat Bapak Ibu di dalam doa-doa kami insyaallah. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.